Dan teman saya Eli Swita, dan teman saya satu lagi Nelly Novrianti, pengajar praktek kami Ibu Sri Atun dan fasilitator kami Bapak Elia Todi Buat. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Pengamat Ibu Eli Swita, Coach Feni Ilya Chandra, saya sendiri sebagai coach Nelly Novrianti. Baiklah. Assalamualaikum Ibu Feni. Waalaikumsalam Bu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah saya senang sekali hari ini dapat berjumpa dengan Ibu. Baik, pada kesempatan ini Ibu Feni berperan sebagai coach dan Ibu Nelly berperan sebagai coachee. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Nelly Bu, sesuai dengan alur tirta ya Bu. Pertama mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai nanti tanggung jawab. Beberapa pertanyaan bobot, insya Allah sudah saya persiapkan. Baik, jangan lupa 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tetap harus ada ya Bu? Iya Bu. Ya silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nelly, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Feni. Dengar-dengar kemarin Ibu mau ngasih waktu untuk saya melakukan kegiatan coaching. Rencana Bu Nelly sendiri pertemuan coaching hari ini tujuannya untuk apa ya Bu? Sebenarnya saya sih nggak ada apa-apa Bu. Cuma dalam hati ini sebenarnya ingin diskusi Bu tentang persiapan saya di tahun ajaran baru besok. Baik-baik Bu. Saya ingin menemukan ide sesuatu hal yang baru dalam proses pembelajaran Bu di dalam kelas saya. Selama ini kan proses pembelajaran yang ada seperti itu saja loh Bu. Iya benar-benar sekali. Kira-kira kesempatan apa yang Bu Nelly miliki sekarang untuk melakukan kegiatannya ke depan? Saya ingin menggunakan model-model pembelajaran yang dapat membuat murid saya aktif, kemudian berani mengungkapkan pendapatnya, tidak diam saja Bu. Luar biasa sekali begitu ya Bu. Kalau Ibu Nelly melihat posisi Ibu Nelly saat sekarang ini dari skala 1 sampai 10 berada pada skala angka berapa ya? Kalau menurut saya Bu kira-kira angka 7 baru Bu. Jadi kedepannya bisa naik ya Bu? Iya begitu Bu, bisa naik ke 8, 9 dan nantinya terakhir pengennya 10 Bu. Alhamdulillah. Kira-kira kekuatan Bu Nelly nih untuk mencapai tujuan yang dimaksud apa saja ya Bu? Saya menggunakan model pembelajaran problem basic learning Bu, yang mana dapat membuat siswa berpikir kritis dan menggunakan media pembelajaran mind mapping. Oh benar-benar. Kira-kira peluang yang Ibu ambil nanti seperti apa? Nanti anak-anak tidak hanya menjawab secara lisan saja Bu, tapi di sini dia bisa pakai gambar, di mana gambar nanti bisa dijelaskan oleh mereka masing-masing. Ya benar sekali. Yang namanya kendala nanti pasti ada ya Bu. Kira-kira Ibu punya solusi gitu barangkali untuk mengatasi kendala tersebut? Solusinya Bu, anak kita arahkan saja. Saya selaku gurunya kan tidak harus mendiktenya, kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi kita menuntun sesuai dengan bakat dan potensi anak murid saya nantinya. Jadi rencana Bu Nelly untuk mencapai tujuan tadi yaitu menggunakan model pembelajaran basic learning dan menggunakan media pembelajaran mapping tadi ya Bu. Kemudian saya coba menggunakan pembelajaran sosial emosional, membuat kotak emosi, lalu supaya anak bisa meluapkan perasaannya pada saat pembelajaran seperti apa. Kira-kira berapa ya jangka waktu yang dibutuhkan untuk dapat melakukan hal ini? Kalau saya pikir Bu 2 sampai 3 minggu Bu, saya rasa cukup itu. Oke. Kira-kira ukuran keberhasilan Ibu Nelly itu seperti apa ya? Murid saya bisa aktif selama pembelajaran dan sosial emosional mereka bisa terkontrol dengan baik Bu. Untuk komitmennya sendiri seperti apa? Harus bisa melaksanakan sesuai dengan waktu yang saya rencanakan tadi Bu. Kemudian kira-kira 2 sampai 3 minggu itu yang saya kerjakan. Kira-kira ada tidak Bapak Ibu guru lain yang dapat membantu program Bu Nelly ini? Alhamdulillah ada Bu, seperti guru bidang studi PJOK dan guru bidang studi PAI. Untuk tindak lanjut coaching itu sendiri di kemudian hari itu seperti apa ya Bu? Saya bisa merencanakan tujuan saya tadi dan saya bisa merefleksikannya Bu.
Semoga tujuan Bu Nelly dapat tercapai hendaknya dan anak-anak senang dengan materi pembelajaran yang baru ini. Hasil pembelajaran anak-anak juga maksimal ya Bu. Ya, itu harapan saya, Bu. Baik Bu, saya rasa kita cukupkan dulu coaching kita hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita ya Bu. Amin, terima kasih, Bu. Sama-sama ya Bu. Luar biasa sekali coachingnya ya Bu ini, sangat mengena dan sampai pada titik temu solusi terdapat permasalahan Bu Nelly. Secara keseluruhannya saya sudah melihat kehadiran penuh yang Ibu tunjukkan. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa dan empati yang saya lihat dan mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sambil kita evaluasi ya Bu, dalam coaching tadi alur cerita yang Ibu lakukan tadi kira-kira apa saja? Baik Bu, tadi dalam coaching saya dengan Ibu Nelly itu saya menggunakan coaching dengan alur tirta Ibu. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab Bu, dengan tidak mengesampingkan pertanyaan berbobot. Kemudian kesan saya terhadap Bu Nelly kira-kira seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu. Mungkin coaching ini juga bisa Ibu terapkan kepada siswa atau kepada rekan sejawat Ibu yang lain. Sukses selalu ya Bu. Ucapan yang sama ya Bu, terima kasih. Ya. Baik, kami akan menampilkan percakapan yang kedua sebagai pengamat, yaitu Ibu Feni Yulia Chandra, Coach Nelly Novrianti, dan saya sendiri Eli Suda sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Nelly, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Feni, selamat siang kembali. Baik, pada kesempatan ini Ibu Nelly berperan sebagai coach dan Ibu Eli berperan sebagai coachee. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Eli sesuai dengan alur cerita Bu. Pertama, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Beberapa pertanyaan berbobot insya Allah sudah saya persiapkan Ibu. Baik, jangan lupa 3 kompetensi intinya ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot harus tetap ada ya Bu. Iya Bu, baik. Oke, selamat melakukan coaching Ibu. Assalamualaikum Bu Eli, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Eli, selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi di perasaan saya ada terasa sedikit mengganjal Bu, agak gelisah. Iya. Kira-kira mau diceritain apa sih? Begini Bu Nelly, ini pengalaman saya pribadi. Karena ada anak curhat ke saya bahwa ada seorang guru bidang studi tidak mau mengajar di kelas. Ketika saya tanya mereka apa yang terjadi nak, kemudian siswa tersebut membicarakan pada saat jam bidang studi tersebut ada beberapa teman mereka yang tengah asik mengerjakan tugas yang saya berikan di dalam jam bidang studi beliau. Beliau mengetahuinya, sehingga beliau langsung marah dan meninggalkan kelas. Kemudian tidak kembali lagi sampai jam pelajaran beliau tersebut berakhir. Sehingga di jam-jam selanjutnya di dalam kelas beliau tidak mau masuk lagi untuk mengajar. Nah, itulah permasalahan yang tengah saya hadapi Bu. Sebenarnya kalau dipikir itu bukan permasalahan pribadi dengan saya ya, tetapi ada curhat anak yang meminta bantuan saya selaku guru kelasnya. Iya, berarti ada curhat seorang anak ya Bu, yang mana guru bidang studi tidak mau mengajar di kelas Ibu. Karena pada saat jam bidang studi tersebut beberapa siswa ketahuan ya sedang mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Berarti ya masalahnya. Kira-kira percakapan ini nanti tujuan akhir Ibu Eli inginkan nanti seperti apa ya? Saya menginginkan pembelajaran kembali normal dan hubungan yang baik bisa terjalin lagi. Gurunya mau mengajar lagi. Oh gitu. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu Eli miliki pada saat sekarang ini? Saya sudah melakukan pembinaan kepada anak-anak pada saat mereka sesi tersebut. Saya mengajukan kepada semua siswa di kelas saya untuk meminta maaf kepada beliau dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan saya ingin kelas ini bertanggung jawab lagi. Kalau tugas yang dikerjakan di rumah bukan di sekolah dikerjakannya, apalagi mengganggu jam pelajaran yang lain.
Anak sudah mencari beliau ke kantor untuk meminta maaf, tetapi beliau tidak ada. Anak pun sudah mencet beliau, tapi tidak dibalas. Iya, ya, berarti anak-anak sudah melakukan saran yang Bu Eli sampaikan ya. Iya, ya sudah Bu. Kalau saya bisa memberikan skala masih di bawah 5 Bu, karena titik temunya belum ada. Buktinya guru tersebut belum masuk sampai ke kelas sampai saat ini, dan hubungan guru dengan anak belum baik. Masih di bawah 5 ya Bu. Kira-kira Bu Eli untuk mencapai tujuan tersebut gimana ya? Mungkin saya akan melakukan cara lain, seperti saya akan melakukan pendekatan terhadap guru tersebut, melakukan pembicaraan dari hati ke hati, dan tidak menutup kemungkinan saya akan meminta bantuan guru lain atau kepala sekolah. Mungkin seperti itu. Kira-kira komitmen Ibu Eli seperti apa ya Bu? Saya akan mengawal kasus ini sampai saya benar-benar memastikan guru itu bisa masuk kembali ke kelas. Hubungan dengan anak-anak sudah kembali baik. Saya ingin mencapai itu. Kira-kira dari percakapan ini apakah Ibu Eli sudah merasa plong atau bagaimana? Alhamdulillah sudah agak lega Bu. Syukurlah Bu, mudah-mudahan Bu Eli nanti bisa menyelesaikannya ya, dan kondisi kelas bisa kondusif kembali. Iya, amin, semoga saja ya Bu. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama Bu Eli. Terima kasih atas kegiatan coaching kali ini, yang mana Ibu Nelly berperan sebagai coach dan Ibu Eli sebagai coachee. Tadi saya mengambil poin penting dari coaching, yang mana praktek coachingnya sangat bagus, luar biasa sekali, dan sampai pada titik temu solusi terhadap permasalahan Bu Eli. Secara keseluruhan saya sudah melihat kehadiran penuh yang Ibu tunjukkan. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, menggunakan rasa dan empati yang saya lihat, dan mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sambil kita evaluasi ya Bu, dalam coaching tadi, alur tirta yang Ibu lakukan kira-kira apa saja ya? Baik Bu, dalam coaching tadi saya menggunakan alur tirta Bu, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, dan akhirnya tanggung jawab Bu. Luar biasa sekali Bu. Mungkin coaching ini juga bisa Ibu terapkan kepada siswa atau kepada rekan sejawat yang lain ya Bu. Sukses selalu untuk Ibu. Ucapan yang sama Bu, terima kasih juga. Baik Bapak Ibu guru hebat, kali ini kami akan menampilkan percakapan yang ketiga, yang mana jadi pengamat yaitu Ibu Nelly Novrianti, dan menjadi coach yaitu Ibu Eli Swita, dan saya sendiri Venila Chandra akan menjadi coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Eli. Selamat siang juga Bu Eli. Hari ini mau melakukan coaching kepada Ibu Feni. Benar sekali Bu. Baik, jangan lupa Bu Eli, 3 kompetensi coachingnya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tetap harus ada ya Bu, dan tidak kalah pentingnya kita menggunakan alur tirta ya Bu. Iya Bu. Oke, selamat melakukan coaching Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Feni. Selamat pagi Bu Eli. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sepertinya wajah Ibu kurang bersemangat. Ya Bu, sebenarnya saya lagi sedih Bu, karena ada masalah yang rasanya sulit saya pecahkan sendiri Bu Eli. Makanya saya meminta bantuan Ibu nih. Tapi Ibu sehat kan? Puji syukur sehat Bu. Terima kasih Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini Bu Feni? Sebelumnya saya minta maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan saya di kelas Bu. Oh iya, kira-kira masalahnya apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Jadi begini Bu, saya merasa saya gagal dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu. Karena ada beberapa anak yang terlihat kurang aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. Gitu Bu. Jadi Ibu merasa gelisah dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi seperti itu ya Bu Feni ya? Iya benar sekali Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Feni? Saya berharap Bu Eli setelah percakapan atau berbicara dengan Bu Eli ini, saya punya solusi untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya berharap anak-anak bisa menjadi lebih aktif ketika belajar di kelas Ibu. Jadi ingin ada solusi, begitu ya? Begitu Bu Feni ya, setelah percakapan kita nanti. Iya betul-betul sekali Bu Eli.
Nah, tadi berkaitan dengan beberapa anak yang kurang aktif pada saat pembelajaran tadi. Iya, Bu Penny? Iya. Nah, ini menurut Ibu Penny sendiri, kalau anak yang aktif saat pembelajaran itu seperti apa? Menurut Ibu Penny, terutama di kelas Ibu Penny sendiri. Kalau untuk ukuran saya ya Bu Eli, menurut saya anak yang aktif saat belajar adalah ketika mereka melakukan diskusi tanya jawab. Maunya dia bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan praktek belajar Ibu. Apalagi ketika diberikan LKPD, anak-anak maunya dengan mudah menyelesaikan refleksinya sendiri. Iya, saya pendapat dengan Ibu Penny. Kalau boleh, proses pembelajaran anaknya maunya aktif semua ya Bu, biar kelas kita tidak garing gitu ya. Iya, betul sekali Bu Eli. Nah, ini kalau misalnya kenyataannya sekarang ini Bu Penny, beberapa siswa tersebut menurut Ibu Penny kurang dinyatakan dalam angka, kira-kira posisinya mereka ini di posisi mana? Posisi di antara 1 sampai 10 nih Ibu Penny. Nah, kalau menurut saya Bu Eli, mereka berada pada angka yang berbeda. Ada yang berada di angka 5, 6, dan 8 Bu Eli. Oh, jadi mereka memiliki angka level yang bervariasi ya Bu? Begitu ya Bu? Benar sekali Ibu. Nah, kenapa saya memilih angka yang bervariasi Ibu? Karena mereka memiliki perbedaan keaktifan saat belajar Ibu. Sebagian anak bermalas-malasan karena kurang menguasai pelajaran. Dan sebagian anak lagi belum mampu menyelesaikan LKPD dengan benar Ibu. Jadi mereka ini memiliki gaya belajar visual Ibu. Dia lebih suka belajar secara mandiri dan membaca mandiri Ibu. Jadi posisinya mereka itu dalam skala angka 5, 6, dan 8 ya. Karena alasan itu tadi Ibu Penny, karena kurang aktif saat pembelajaran praktek ya Bu. Betul sekali Bu Eli. Baik. Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu seperti itu menurut Ibu Penny? Mungkin ya Bu Eli, dari pengamatan saya mereka kurang aktif seperti itu karena materi tidak bisa mereka pahami dan cermati dengan baik Bu. Mereka ini termasuk anak-anak yang suka belajar secara mandiri Bu, padahal mereka tidak memiliki buku paket yang akan dibaca di rumah maupun di sekolah Ibu. Jadi penyebabnya itu ya. Jadi karena kurangnya fasilitas buku paket ya Bu, begitu Bu? Iya, betul sekali Bu Eli. Jadi melihat seperti apa yang Ibu katakan Bu Penny, tadi mereka tidak aktif dalam belajar karena kurangnya fasilitas buku, sehingga tidak dapat membaca buku sendiri, mandiri ya, gitu kan Bu? Iya, betul Ibu Eli. Seharusnya mereka memiliki buku sendiri Ibu sebagai buku pegangan yang bisa dibaca di rumah dan kapan saja Bu. Iya sih, sebenarnya memang harus begitu Bu Penny. Nah, ini Bu Penny, apakah tidak ada upaya dari Ibu Penny misalnya ya untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak itu? Pernah nggak ada upaya yang dilakukan begitu Bu Penny? Ada sih Bu, saya membuat materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint untuk setiap pembelajaran dan biasanya saya kirimkan lewat WA group. Materi atau topik itu dibahas di kelas untuk esok harinya. Tetapi sepertinya mereka tidak membukanya Bu, biasalah dengan alasan yang beraneka ragam seperti tidak ada paket, handphone dipakai orang tua dan sebagainya. Bahkan saya sudah mengirimkan soft copy-nya pada WA group Bu, tetapi sepertinya mereka juga tidak membaca seperti itu Bu. Ya, itu juga merupakan upaya juga Bu Penny. Bagus Bu Penny sudah berupaya, cuman tadi kata Bu Penny sudah mengirimkan soft copy bukunya dan materi-materi di WA group ya. Iya, benar sekali Bu Eli. Itu juga sudah upaya sebenarnya Bu. Tapi kenapa Ibu tidak coba menggunakan buku lain Bu? Iya sih Bu Eli, saya sudah coba mencari buku lain sesuai materi pelajaran di perpustakaan sekolah. Namun bukunya sudah tidak lengkap Ibu, ya bisa dibilang kurang update dan tidak layak untuk kita pergunakan lagi. Iya. Jadi Bu Penny sudah berupaya mencari buku yang sesuai topik di perpustakaan, tapi tidak dapat digunakan. Begitu kan Bu? Iya, betul sekali Bu Eli. Tadinya kami mencari buku sesuai topik di perpustakaan, tapi sulit untuk menemukan buku tersebut Ibu. Karena bukunya tidak tersusun rapi pada raknya masing-masing Ibu, bisa dibilang perpustakaan kita seperti nomor pecat begitu Ibu. Apakah ada cara lain nih yang mungkin bisa Ibu lakukan agar terpenuhi permintaan buku Bu?
Merdeka Bu, tapi saya sedikit sungkan untuk memintanya kepada beliau. Kelihatannya itu ide bagus Ibu Feni. Jadi ini akan menjadi ide bagus karena memang Ibu Feni akan berbicara terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk memilihkan buku baru. Seperti itu kan Bu? Iya Bu Eli. Bagus itu Bu Feni. Nah, nanti bila itu dilakukan, kalau misalnya Bu Feni sudah berupaya ya, apakah ada rencana lain Bu Feni atau ide lain mungkin? Ya, rencana lain sepertinya meminta rekan kerja seperti Pak Rusdi Bu untuk berbicara terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk menyampaikan soal permintaan saya ini Bu. Karena Pak Rusdi ini kan orang yang dekat dengan kepala sekolah gitu. Bagus juga itu, sepertinya bisa dilakukan Ibu Feni. Jadi tadi Ibu akan mengajak Bapak Rusdi untuk berkolaborasi ya Bu, di mana yang akan menceritakan permasalahan fasilitas buku kepada kepala sekolah ya Bu. Silakan, bolehlah Bu. Mudah-mudahan bisa selesai ya Bu. Ya, jadi setelah melakukan upaya tersebut nih, kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah upaya itu dilakukan seperti apa Bu Feni? Ya, seperti yang saya harapkan Bu, anak-anak menjadi aktif saat melakukan pembelajaran praktek berlangsung. Mereka dengan mudah menyelesaikan setiap saya memberikan LKPD. Karena mereka sudah mendapatkan buku baru Ibu, semua anak bisa belajar dengan gaya belajar masing-masing. Mereka bisa mempergunakan bukunya di rumah tanpa ada alasan gangguan sinyal, paket habis, ataupun apa yang dibawa oleh orang tua mereka. Jadi saya pun bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan maksimal Ibu. Ya Ibu Feni. Semua anak jadi dapat belajar sesuai minat dan bakatnya masing-masing ya Bu. Ya, begitulah maksud saya sih Bu Eli. Jadi itu adalah ukuran keberhasilan ya Ibu Feni harapkan ya. Jadi anak-anak menjadi lebih aktif dan fokus belajar ketika sudah mendapatkan buku baru. Ya, betul sekali, seperti itu Bu Eli. Nah, terus apa nih yang menjadi komitmen Ibu Feni terhadap masalah ini, terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Saya akan mencoba solusi yang tadi saya buat itu Bu Eli, mencobanya sesegera mungkin, kemungkinan ya Senin depan sepertinya saya akan melakukan solusi yang tadi saya rencanakan. Karena kalau Senin itu kan bertepatan dengan tanggal merah Ibu, karena menjadi bulan suci Ramadan juga kan. Jadi kira-kira Senin depan saya berbicara dulu kepada Pak Rusdi, kemudian dilanjutkan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyediakan fasilitas buku kurikulum Merdeka Ibu. Ya, nanti jadi hari Senin depan ya Ibu Feni akan dilakukan upayanya dengan berkolaborasi dengan rekan guru dan dilanjutkan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah ya. Seperti itu ya Bu. Ya, pada akhir sesi ini menurut Ibu Feni apa yang sudah Ibu dapatkan? Iya, seperti itu Bu Eli. Dari pembicaraan saya ini, saya mendapatkan ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah saya hadapi Bu. Di mana untuk memenuhi kebutuhan belajar visual perlu menyediakan buku bahan bacaan anak-anak untuk dibawa ke rumah. Dan saya akan menyampaikannya kepada kepala sekolah sesegera mungkin untuk menyediakan buku sebagai alat pembelajaran anak secara mandiri di rumah maupun di sekolah. Saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah paling lambat hari Senin depan insya Allah Ibu. Bagus itu Bu Feni. Bu Feni, saya simpulkan apa yang menjadi pembicaraan kita saat ini. Ada beberapa siswa yang kurang aktif saat belajar karena memiliki gaya belajar visual yang tidak terpenuhi, di mana karena tidak terpenuhi prasarana bagi mereka. Jadi Ibu akan mengupayakan itu dengan menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah Senin depan dengan berkolaborasi dengan rekan Ibu ya. Begitu kan Bu? Iya, betul sekali Bu Eli. Baik, bagaimana ini perasaannya setelah kita bicara hari ini Bu Feni? Ya, sudah lega, sudah senang rasanya Bu. Syukurlah Bu Feni. Tadinya saya sempat terpikir Bu Eli bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini. Kok setelah berbicara dengan Bu Eli sepertinya saya mendapat pencerahan gitu ya Bu Eli. Baiklah Ibu Feni, saya jadi tidak sabar untuk mendengar keberhasilan upaya dari Bu Feni tersebut. Jadi saya tunggu ini kabarnya Bu Feni ya. Iya, nanti saya kabari Bu Eli. Semoga lancar karena ini tujuan baik dari kita ya. Mudah-mudahan berhasillah Bu Feni. Saya akan senang mendengarkannya nanti. Sepertinya Bu Feni, waktu kita ini bagaimana? Apakah ada hal lain yang bisa disampaikan? Sepertinya cukup dulu Bu Eli, mengingat suara azan juga sudah berkumandang. Jadi saya mohon maaf sudah
mengganggu waktunya Bu Eli dan permohonan terima kasih karena Bu Eli sudah mau mendengarkan curhat saya. Ini setelah ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat isya bersama-sama. Dengan senang hati Bu Penny, sama-sama. Baiklah Ibu Penny, mungkin kita akan ketemu di pembahasan lainnya. Baiklah Bu Eli, terima kasih banyak ya Bu Eli. Sama-sama Bu, semoga berhasil ya Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Eli praktek coachingnya bersama Bu Penny. Saya sangat antusias loh melihatnya tadi karena selaku Bu Penny selaku coachnya juga antusias. Kemudian Bu Penny juga sangat semangat. Bu Eli sudah terlihat ada 3 kompetensi di sini saya lihat. Yang pertama ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan kemampuan untuk menggali pertanyaan berbobot tadi loh. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, demikian kegiatan coaching kita kali ini yang meliputi pemantau, coach dan coaching. Semoga coaching ini bisa terus kita lakukan sehingga bisa membawa perubahan yang besar bagi sekolah. Sehingga budaya positif bisa kita wujudkan dan kita terapkan di sekolah kita tercinta. Teruslah bergerak, wahai guru hebat.